Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian, oleh karena itu pada kesempatan baik ini saya menyampaikan berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Pengen gak Bu ketemu bulan Ramadan? Pengen aja apa pengen banget? Nah, pengen banget ya. Maka karena itu kita disuruh berdoa, balighna ya Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan apa? Bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu nih Bu, tinggal berapa hari lagi ke bulan Ramadan. Nggak ada jaminan kita sampai apa enggak. Ya kan? Buktinya tetangga kita dikit lagi masuk Ramadan sudah diapain? Sudah dipanggil. Makanya ibu-ibu kalau pengen ketemu bulan Ramadan terus berdoa, balighna ya Ramadan. Sampaikan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Nah, para ibu sekalian, kenapa kita pengen banget ketemu dengan bulan Ramadan? Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan panen pahala. Ya, bulan panen apa? Pahala. Jangan sampai kita di musim panen nggak ada. Udah tinggal metiknya doang, kita nggak apa? Nggak ada. Buat siapa panen pahala, Bu? Maka dalam satu riwayat dari Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Syahruz Zar'i, bulan Rajab bulannya nanam. Wa syahru Sya'ban syahru saki zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan nyiram. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, bulan Ramadan bulannya apa? Metik. Jadi kalau datang-datang metik bisa nggak Bu? Nggak bisa. Maka kita harus menanam dari sejak apa? Bulan Rajab. Bulan Sya'bannya nyirami. Bulan Ramadan ngapain? Metik. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau bulan Rajab datang nggak ada amal yang kita tanam, berlalu begitu aja. Puasa enggak, baca Quran enggak, ngaji enggak gitu ya. Jangan harap di bulan Sya'ban apa? Nyiram. Apa yang mau disiram? Orang nggak ada yang ditanam Bu ya. Ketemu bulan Sya'ban pun begitu. Dengan apa menyiramnya? Dengan amalan-amalan bulan Sya'ban. Nanti pas ketemu bulan Ramadan, ibarat buah tinggal apa? Tinggal metikin. Makanya saya sering cerita, buah apa Bu yang paling banyak di bulan puasa? Apa? Timun suri. Ya. Coba tukang timun suri itu nanamnya bulan apa? Nah, ya kan? Bulan Rajab, supaya di bulan Ramadan bisa apa? Panen. Lah kalau bulan Ramadan baru mulai nanam, kapan mau dijualnya itu ya? Nah, ini penting, makanya kenapa kita sejak bulan Rajab itu sudah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Nah, biar nanti pas di bulan puasa kita tinggal metikin doang. Mudah-mudahan Bu ya, mumpung masih ada beberapa hari, ayo tuh tanemin dah di bulan Sya'ban. Kalau belum sempat apa? Nanam. Mudah-mudahan nanti di penghujung Ramadan kita sudah bisa memetiknya. Nah, terus ibu sekalian, bulan puasa itu Bu banyak diberikan nama. Nama yang pertama disebut Syahrus Siyam. Ya, Syahrus Siyam, bulan puasa. Karena hanya bulan Ramadan saja ibu diwajibkan berpuasa. Ya, hanya bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini datang terus kita enggak puasa, maka dia pahalanya enggak akan pernah ketemu di bulan lain. Yang umpamanya ibu sengaja lagi nggak datang tamu, sengaja enggak puasa, nanti saya mau ganti setahun dah. Satu hari bulan Ramadan pahalanya tetap lebih tinggi dan lebih besar dibanding mengganti puasa selama setahun.
Makanya jangan sampai disia-siakan tidak berpuasa. Belum tentu juga tahun depan Ramadan ketemu. Nah, gitu. Makanya selalu bilang Syekh Imam Ghazali itu, anggap ini ibadah Ramadan kita terakhir. Selalu anggap begitu, anggap. Karena setelah Ramadan besok kita belum tahu hidup apa enggak, ketemu apa enggak. Karena Ramadan itu Bu setiap hari nggak bisa. Ini hari ini puasa nih kita Ramadan, terus besok nggak puasa, terus kita mau ganti besok nggak bisa. Dia gantinya ntar setelah Ramadan berlalu. Yang gantinya setelah bulan Syawal. Di bulan Syawal baru boleh kita ganti. Selama ada yang bolong di bulan apa? Puasa. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu nih yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada tamu, bukan tadi undang, emang tamu langganan, ya kan? Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Nah, di sini ada satu riwayat mengatakan apa, Bu? Idza maridal abdu aw safara katabalahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila ada orang yang bulan Ramadan sakit, ya, kemudian dia bepergian, kemudian dia punya kebiasaan melakukan kebaikan, tidak dia kerjakan karena ada uzur yang sakit atau uzur yang musafir, maka pahalanya sama seperti dia ngerjain. Karena ketidakmampuan ibu berpuasa karena memang ada sakit atau ada menstruasi atau juga ada musafir. Makanya kadang-kadang Bu, ada ibu-ibu diakal-akalin bagaimana caranya puasa biar sempurna. Dia minum obat gitu kan ya, biar nggak head gitu, diakal-akalin begitu ya. Nah sama kayak di haji begitu Bu. Saya kok di haji tanya ustazah, bosen nerima pertanyaan, Ustaz saya gimana ya kok keluar lagi, tadi dia dia bilang, tadi keluar dia bilang gitu kan ya. Saya bilang kenapa ibu ketika haji berpikiran supaya sempurna perjalanannya, kenapa giliran yang amal-amal lain nggak pernah kan ibu berpikir saya pengen sebulan ini sempurna maka saya mau minum obat gitu kan? Nggak ada. Padahal itu sudah sunnatullah begitu Bu ya. Ibu justru dikasih dispensasi oleh Allah, biarkan. Makanya saya kalau ditanya udah biarin dia lewat. Kalau ibu cegat-cegat, ngecerit keluar, ngecerit kagak, ngecerit keluar gitu ya. Karena ngecerit Bu. Sedikit-sedikit keluar, sedikit kagak gitu ya. Cerita. Nah terkadang ibu yang punya problem begitu itu selalu ditanya ke saya. Kadang-kadang saya kalau udah kebangatan itu, lah ibu yang head jadi nanya ke saya gitu. Kadang-kadang Bu ya. Nah kemudian ibu sekalian, apa yang harus ibu-ibu lakukan nih dalam kondisi seperti itu? Ya, yang pertama adalah melayani orang untuk persiapan berbuka. Nah, persiapan berbuka. Makanya ibu jangan malas-malas. Ya, kalau perlu berebut, udah biarin nanti Umi semua yang ngerjain. Nah, gitu mamanya ya. Umpamanya begitu. Ya. Karena kalau ada anak keluarga 5 orang, ibu yang masakin, ibu yang bikin kolak, ibu yang bangunin sahur, ibu yang apa, pahalanya sama dengan pahala puasa orang itu. Beruntung kalau banyak anaknya. Kayak hari kan di rumah lanang semua, waden atu. Ya kan? Bareng. Nah. Jadi kalau tadi sebelah makanya berebut, mau laki kayak mau bini, berebut untuk menyiapkan berbuka. Karena Rasulullah SAW sudah berjanji dalam hadisnya Bu ya. Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Orang yang memberikan berbuka puasa, ya kan? Pahalanya sama dengan puasa orang itu, tanpa mengurangi puasa orang yang sedang berpuasa itu. Sedikit pun enggak ada. Nah, ini ladang pahala buat ibu-ibu sekalian.
Mau dalam keadaan lagi puasa kek, mau lagi nggak puasa kek, ya apalagi kalau lagi puasa, ya 2 kali lipat pahala kita puasa sendiri, pahala juga apa? Memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Nah ini PR buat kita semua. Jadi kalau kita lihat bahwa ini pahalanya spektakuler, Bu, Ibu pasti nggak akan pernah ngeluh. Nggak akan pernah ngeluh. Kenapa mengeluh? Karena mungkin belum tahu pahalanya seberapa ini. Apapun tuh, Bu, kalau nasi yang dimasak 2 liter, berapa butir tuh nasi? 1 butir nasi yang dimakan orang-orang yang berbuka, 1 pahala. Udah sekian. Belum sayur, belum teri, belum jengkol, belum kolak ya. Kan kalau puasa pengennya banyak. Nah, apa aja ada. Jadi makanya kata Rasulullah, orang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Ya, farhatani. Nah, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Siapa sih orang, Bu, yang kagak paling suka dengan waktu yang paling ditunggu-tunggu? Ya berbuka. Siapapun orangnya pasti senang. Ini ketika dia melihat jamuan begitu wah, masakan uminya sudah menggembirakan orang yang berbuka. Jadi orang sudah dapat apa tuh? Pahala. Ya. Jadi jangan disia-siakan, dan pahalanya itu berlipat dibanding pahala lain di bulan lain. Di bulan puasa berlipat. Walaupun umpamanya sama suami lagi apa? Lagi marahan umpamanya ya. Umpama kan gitu, orang umpama kan. Ya kan? Lagi marahan ya. Enggak apa-apa, biarin, kita siapin. Karena ini pahalanya luar biasa. Jangan disia-siakan. Bangun malam. Ya Allah, ini ya udah jam 2:30, mana belum masak, pengen juga sholat malam apa masak, sholat malam apa masak. Sama-sama berpahala. Kalau sholat malam buat kita doang, tapi kalau masak buat 5 orang, ambil yang masak. Gitu. Iya. Makanya kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatuh. Sahurlah kamu, karena dalam sahur kamu dapat apa? Keberkahan. Tuh, dapat keberkahan. Yang masak sudah pasti apa? Berkah. Walaupun sahurnya cuma minum air doang. Ya, Bu ya. Makanya ada satu pendapat kata gini, Bu. Orang Yahudi, orang Kristen puasa nggak, Bu? Puasa nggak? Puasa nggak? Puasa. Sebagaimana ayat min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Jadi puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu apa? Puasa. Membedakan puasanya orang Yahudi dengan orang Muslim di mana, Bu? Sahur. Itu yang bedain. Ya. Jadi membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi, orang Nasrani di mana? Sahur. Makanya jangan sampai enggak sahur, walaupun hanya seteguk air. Itu, Bu, Ibu sekalian, kelebihannya ya. Kelebihan berikutnya, Ibu sekalian, bahwa ibadah yang kedua tadi ibadah apa? Siam ya, syahrul siam. Yang kedua adalah syahrul qiyam. Bulan puasa adalah syahrul qiyam. Apa itu, Bu sekalian, qiyam? Qiyam itu qiyamul lail. Ya, makanya ibu-ibu nih tadi saya bilang, mau sholat malam apa mau masak? Sholat malam masak. Nanti sholat malamnya ibu ambil di tarawih. Nah, tarawih itu disebut Nabi udah qiyam. Ya, udah apa tuh? Sholat malam. Ya, sholat tarawih sudah sholat apa? Malam. Makanya nanti ibu sekalian, mumpung lagi enggak head, mumpung lagi ada kesempatan, usahakan. Nanti kalau ada orang bilang, Pak Ustadz, mendingan 8 apa mendingan 20? Nah, apa begitu ya? Jangan ngeributin yang itu, ya. Jangan ngeributin yang 8 sama yang apa? 20. Yang 8 boleh, yang 20 apalagi? Karena apa? Banyakan. Makanya pesan Rasulullah, man shoma wa qoma ramadhana, siapa yang berpuasa, siapa yang qoma qiyam
qiyamul lail, maka dialah yang diampuni dosa-dosanya. Dan sholat sunat tarawih, Bu, itu hanya ada di bulan apa? Ramadan, nggak ketemu di bulan lain. Ya, nggak ketemu di bulan lain. Makanya kita disebut syahrul qiyam, sebagai bulan qiyamul lail. Nah, syarat orang melakukan sholat tarawih, Bu ya, itu harus sholat isya dulu. Jadi ibu nggak bisa datang ke musola atau majelis taklim, lah udah ketinggalan, gue udah tarawih. Orang udah tarawih, ibu baru datang, kan bulan apa? Bulan isya. Isya apa tarawih? Isya apa tarawih? Isya dulu. Ya, walaupun bermakmum sama imam yang sholat tarawih, boleh nggak? Boleh. Ya, jangan, ya gua nggak enak, masa orang dua, gua 4, karena isya dia, gitu mamanya ya. Akhirnya dia ikut tarawih, ntar isyanya terjadi pulang tarawih gue di rumah, maka tarawihnya nggak sah. Syarat orang sholat tarawih setelah sholat isya. Tuh catat Bu ya, mentang-mentang rajin banget ya, dia ketinggalan, akhirnya apa? Tarawihnya apa? Isyanya dibelakangin, nah, tarawihnya diduluin, nah itu gak boleh, yang gak baik ya. Yang ketiga, ibu sekalian, bulan puasa disebut syahrul Quran. Tadi syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, ya kan? Nah yang sebisa kita dah, ya sebisa kita, mau berapa kali hatam, kalau nggak bisa baca Qurannya, baca kulhunya doang, kulhunya juga berapa kali hatam. Jadi targetin sehari 1000, sehari 1000 apa 2000, nah, kulhu aja, pegang tasbih, pegang catatan, catat 1000 gitu ya, bukan kulhu bukan ya, kita kulhu doang lagi ya. Nah itu juga membaca apa? Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bukan dihitung banyaknya juz, bukan, tapi banyaknya huruf yang dia baca, berapa ulang dia baca huruf itu ya. Makanya disebut apa? Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan puasa adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun, ibu sekalian, pada hari Senin, sama dengan hari kelahiran Nabi. Makanya turunnya Al-Quran, kelahirannya Nabi itu diperingati oleh Nabi dengan apa? Puasa Senin ya. Kemudian yang keempat, bulan puasa disebut syahru it'amul ji'an ya, it'amul ji'an, memberi makan orang yang sedang lapar. Nah, memberikan berbuka tadi tuh. Makanya enggak heran kalau orang itu berlomba-lomba untuk memberikan takjil itu. Karena pahalanya ketika diminum, dimakan, mendapatkan pahala puasa. Maka sekali-kali nanti ibu harus ngerasain apa? Puasa Ramadan di Mekah. Ya Bu ya. Amin. Karena ini juga kelebihan Bu. Iya. Iya, orang yang bisa umroh di bulan Ramadan pahalanya kahajjatin ma'i. Jadi sama dengan haji bersama Nabi. Orang yang bisa umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Kita nggak mungkin haji sama Nabi, Nabi udah nggak ada. Tapi untuk meraih pahala haji bersama Nabi, umroh di bulan Ramadan. Makanya minatnya tinggi, karena dapat pahala haji bersama Rasulullah. Di samping itu ibu sekalian nanti dapat pembelajaran betapa orang sana itu Bu, kalau mau ngasih takjil bukannya risol 10 biji atau pisang sesisir atau es 10 atau 100 biji, tapi satu mobil box ya, satu mobil box ya, mau apa, korma satu truk, orang silakan. Kentucky, satu mobil box Kentucky itu Bu. Kata kita, ya Allah, ya, kata kita, ya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita mungkin ya Bu ya, sering berbagi takjil sama orang ke musola, air 1 dus, ya risol umpamanya 30 biji gitu ya, sama mereka yang satu box mobil
gede, satu kontainer dikirim ke masjid dan mengempain orang banyak. Kita nggak ada apa-apanya. Nah itu memotivasi sosial kita ketika apa? Ketika ibu sekalian berumrah di bulan Ramadan. Tapi nggak apa-apa Bu, itu udah kebiasaan yang bagus, nggak apa-apa. Ya kan? Musola ini 1 dus, musola ini 1 dus, musola ini 1 dus, musola ini 1 dus, begitu ya. Bagi-bagi semua, biar kebagian pahalanya untuk bisa berbuka puasa. Nah, ibu sekalian, kemudian yang berikutnya Bu, bulan puasa disebut syahrud du'a. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al-Amin Center. Berzakat di Wafis Al-Amin Center.